Di edisi kemarin kita sudah belajar bahwa puasa Ramadan merupakan ruang dan waktu bagi kita untuk berlatih menahan diri. Menahan diri dari mengambil sesuatu secara berlebihan. Dan menahan diri itu, sikap menahan diri itu merupakan solusi yang paripurna untuk mengatasi kerusakan lingkungan, untuk mengatasi persoalan ekologi. Lalu saat ini kita akan coba untuk mengurai itu lebih jelas, lebih detail, bagaimana menahan diri kok bisa menjadi solusi bagi guna mengatasi persoalan ekologi. Kita akan berangkat dari hukum termodinamika. Hukum termodinamika ada dua. Yang pertama disebut sebagai hukum kekekalan energi. Sekarang energi dulu. Yang dimaksud energi bukanlah benda. Energi adalah kekuatan yang terkandung pada suatu benda yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sebuah proses dalam kehidupan ini. Entah itu hubungannya dengan makhluk hidup, entah itu tidak berhubungan langsung dengan makhluk hidup. Itu energi. Nah, dalam hukum kekekalan energi disebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia dan juga tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Energi adalah kuasa Tuhan, yang bikin adalah Tuhan, yang memusnahkan juga Tuhan. Energi oleh manusia hanya dapat diubah, hanya dapat ditransformasi dari energi satu menjadi energi yang lain. Misal, energi listrik oleh manusia diubah menjadi energi cahaya melalui bola lampu. Kemudian energi panas dari pembakaran minyak bumi, pembakaran bensin oleh manusia melalui mesin pembakaran dalam dapat menggerakkan roda gigi yang kemudian memutar roda, dan roda itu bisa menggerakkan, bisa menjalankan kendaraan. Jadi energi hanya dapat diubah oleh manusia. Itu hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi. Yang berikutnya adalah hukum kekekalan energi hukum termodinamika kedua yang disebut juga dengan hukum entropi. Disebutkan bahwa perubahan energi dari energi satu menjadi energi yang lain itu tidak utuh. Ada sebagian energi yang terbuang, yang tidak termanfaatkan, yang kita menyebutnya sebagai emisi atau polusi atau pencemaran. Misalnya, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Di sana tidak semua energi itu menjadi cahaya, melainkan juga menjadi energi panas. Bolamnya panas. Dan panas itu tidak kita gunakan, malah menjadikan suhu bumi menjadi naik. Demikian juga energi pembakaran bensin oleh mesin yang tidak semua menjadi energi gerak, melainkan juga menimbulkan sampingan, yaitu energi panas dan juga gas buang yang keluar dari knalpot.
karbon monoksida, dan lain-lain. Yang itu menjadi persoalan bagi lingkungan. Nah, dan entropi ini adalah selalu ada dalam hal apapun. Maka artinya semakin kita banyak menggunakan energi, semakin banyak pula entropi yang kita hasilkan. Walaupun ini tidak sejajar, tidak selalu sama ya. Tetap ada perbedaan. Ketika menggunakan energi A mungkin entropinya hanya sedikit. Ketika kita menggunakan energi B, itu entropinya lebih besar. Bisa jadi seperti itu. Tetapi tetap saja setiap energi yang diubah itu menimbulkan entropi. Nah, maka itu disinilah korelasinya bahwa menahan diri dari mengambil sesuatu, menahan diri dari menggunakan energi, dari mengonsumsi energi adalah cara agar kerusakan lingkungan itu bisa diminimalkan. Ini masalah energi. Kemudian tidak saja energi tetapi juga masalah material. Untuk ini kita coba berangkat dari kebutuhan kita, kebutuhan primer fisik manusia. Yang pertama adalah pangan. Bagaimana kita menahan diri dalam hal pangan? Yakni yang pertama adalah kita makan secukupnya, tidak berlebihan. Baik berlebihan secara jumlah maupun berlebihan secara pengolahan. Dengan banyaknya jumlah makanan yang kita asup akan menimbulkan entropi yang lebih besar pula. Karena panennya semakin banyak, energi untuk panen juga lebih banyak. Berarti entropinya lebih banyak. Terus kemudian untuk masalah pengolahan, semakin panjang pengolahan makanan itu, semakin banyak menggunakan panas dalam pengolahan itu, berarti entropinya juga semakin besar. Energi panas yang membuat suhu bumi semakin naik juga semakin banyak. Ketika kita mengolahnya semakin panjang, semakin lama dalam pengolahan itu. Dan juga kita yang pertama tadi tidak berlebihan dalam kuantitas makanan. Yang kedua kita tidak berlebihan dalam pengolahan makanan. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita memilih pangan yang berasal dari sumber yang dekat, yaitu pangan lokal. Karena dengan mengonsumsi pangan lokal, kita tidak membutuhkan transportasi pengangkutan bahan pangan tersebut dari tempatnya yang jauh dari kita menuju tempat kita. Semakin jauh, misalnya adalah barang impor, itu akan semakin tinggi emisi yang dihasilkan, entropi yang ditimbulkan semakin besar dalam pengangkutan itu. Sedangkan kalau kita ngambilnya cuma dari lokal saja, dari desa setempat, maka pengangkutan ke tempat kita juga semakin sedikit, entropinya semakin sedikit. Apalagi kalau kita nanam sendiri di kebun samping rumah kita, maka sangat sedikit energi yang terbuang untuk mengambil bahan pangan tersebut. Itu pangan. Yang kedua adalah sandang. Sandang. Bagaimana kita menahan diri dari sandang? Ya gampang saja. Kita tidak banyak mengoleksi pakaian. Kita menggunakan pakaian yang pantas dipakai, yang tidak mudah kita tergiur oleh mode-mode pakaian baru.
dan juga kita memelihara pakaian kita agar awet, agar bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Pemilihan jenis pakaian pun juga perlu kita perhatikan. Dari yang mungkin kalau kita memiliki dana yang besar untuk membeli pakaian, lebih baik kita beli pakaian yang kiranya awet digunakan. Dan melihat dari bahan dari pakaian itu, kita juga bisa pertimbangkan bahwa kita akan memilih pakaian yang bahan-bahannya lebih ramah lingkungan. Semakin banyak pakaian yang kita pakai, yang kita miliki, yang kita beli, maka proses pembuatan pakaian itu semakin besar prosesnya, sehingga emisi entropi yang ditimbulkan dari proses produksi pakaian itu, dari hulunya, dari pengambilan bahan bakunya, sampai proses pembuatan kainnya, sampai proses penjahitannya, sampai proses pengangkutan ke tempat kita, itu membutuhkan itu menimbulkan polusi yang lebih banyak ketika kita memiliki pakaian yang lebih banyak dan sering berganti, yang menggunakan pakaian dalam waktu yang tidak lama, mungkin hanya 3 bulan sudah tidak dipakai lagi, 1 tahun sudah tidak dipakai lagi, sudah dibuang. Yang kemudian juga sampah dari pakaian kita menimbulkan persoalan sampah, menimbulkan persoalan lingkungan yang setelah kita pakai. Selain pakaian, juga ada yang sekarang lekat di setiap kita di dunia modern adalah kendaraan. Sama, bagaimana agar entropi tidak tinggi dari sektor kendaraan, makanya kita lebih baik membeli kendaraan yang bekas daripada membeli yang baru. Handphone, kalau masih bisa dipakai, ada model baru, ada fitur yang lebih baik lagi. Kalau yang lama ini masih bisa dipakai, masih mumpuni secara fungsi, ya lebih baik kita tetap pakai yang lama, tidak beli baru. Setiap ada fitur yang baru, ada model baru dengan fitur yang baru, kita beli lagi, itu namanya tidak menahan diri, sehingga entropinya akan semakin naik dengan perilaku yang kita selalu beli baru. Dan juga benda-benda lain yang kita gunakan maupun kita miliki, rumusnya sama, kita harus menahan diri dari membeli. Konsumerisme harus kita tekan, kita kurangi. Kita harus berusaha untuk menjaga barang-barang kita itu agar awet, bisa digunakan selama mungkin. Kalau ada kerusakan, bisa diperbaiki dulu agar bisa digunakan kembali, tidak buru-buru rusak beli yang baru, seperti itu namanya tidak menahan diri. Kemudian papan atau tempat tinggal, kalau kita membangun tempat tinggal, tentu bijaksananya adalah secukupnya. Ruang tidak perlu terlalu besar, kalau yang kecil saja sudah cukup. Sehingga semakin kecil itu rumah, tanah yang tertutup oleh bangunan itu semakin sempit, sehingga area resapan untuk air hujan semakin luas. Tetapi semakin luas rumah yang kita bangun, tentu akan memakan area resapan yang semakin luas pula. Dan juga kita menyita lahan untuk orang lain yang ingin membuat rumah juga. Dengan kita sadar diri untuk membangun rumah dengan ukuran yang mini, tentu persoalan lingkungan akan teratasi. Ruang terbuka hijau akan lebih banyak, sehingga air hujan lebih banyak meresap, dan itu menjadi
baik bagi cadangan air tanah di hari depan. Terus kemudian ruangan, jika ruangan itu sempit, lampu itu tidak butuh watt yang tinggi sehingga lebih hemat listrik. Kalau harus menggunakan kipas ataupun AC juga tidak perlu yang memiliki watt yang tinggi dengan ruangan yang lebih sempit, maka akan lebih hemat listrik pula. Dengan ruangan yang lebih sempit, material yang digunakan juga lebih sedikit daripada kita membuat bangunan yang lebih besar. Tentu materialnya akan lebih banyak pula. Semakin banyak material yang kita gunakan, semakin besar energi yang digunakan pula. Semakin besar entropi, polusi yang ditimbulkan dari pengadaan material tersebut, dari pembangunannya, dan juga limbahnya nanti ketika sudah rusak dan mulai butuh penggantian. Nah, inilah menahan diri yang dimaksud, yang dilatihkan selama kita menjalani puasa Ramadan. Kalau kita menjalankan puasa Ramadan dengan menyadari akan muatan-muatan spiritual, muatan-muatan moral, muatan-muatan nilai yang terkandung di dalam ritual itu, maka akan tercermin dalam kehidupan kita di luar Ramadan, tercermin dalam pola konsumsi kita. Dengan pola konsumsi yang berbasis pengendalian diri, kita akan membuat lingkungan ini menjadi lebih lestari. Ekosistem akan terjaga keseimbangannya, kerusakan lingkungan akan terminimalkan, dan itulah bukti bahwa kita sudah menunaikan tugas, menunaikan amanah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, yaitu amanah sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan untuk mengelola interaksi antar umat manusia dan interaksi antar umat manusia dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Itulah menahan diri dalam keseharian kita, dalam pola hidup kita, adalah bukti keberhasilan kita manusia dalam tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Demikian.